Haleluya. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu. Saudara sudah mengerti, saudara sudah belajar dari Januari yang lalu, terus berjalan tentang living the life of impact. Dan kita berbicara tentang bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan dalam gereja ini yang bukan organisasi, gereja yang merupakan tubuh Kristus. Kita diajar, kita dibangun, kita diingatkan bahwa spirit of willingness perlu dalam hidup kita. Kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan karena kita disuruh, tapi karena kita mau memberkati orang lain dan menjadi impact. Kita melakukan sesuatu iman gereja, bukan karena peraturan gereja, tetapi karena kita cinta Tuhan. Amin saudara. Karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita tahu kalau kita bekerja dalam ladang Tuhan dengan kasih kepada Allah. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Maka kita percaya saudara, mujizat akan terjadi. Yang percaya bilang amin yang keras. Sesuatu pasti terjadi. Kalau saudara datang dengan sakit penyakit, saya percaya saudara pulang dengan kesembuhan. Amin. Kalau datang dengan keluh kesah, saudara pulang dengan penghiburan. Datang dengan kesusahan, saudara pulang dengan jalan keluar. Yang percaya bilang amin yang keras. Haleluya. Itu umat Tuhan. Ada power, ada semangat, ada api. Dan kita berdoa minggu lalu kepada orang-orang yang sakit. Saya berharap kalau saudara disembuhkan oleh Tuhan, datang pada saya cerita. Dan kita akan buktikan bahwa Tuhan kita iya dan amin. Amin. Dan hari ini saudara, saya percaya dalam menghadapi kehidupan ini, mungkin dalam mengikuti firman Allah, karena saudara mengasihi Allah, mungkin kita berpikir hidup ini susah. Siapa yang bilang hidup ini susah? Angkat tangan. Ah, pura-pura. Saya angkat tangan paling dulu. Hidup ini gak gampang saudara. Siapa yang bilang hidup ini gampang? Susah hidup ini. Tuhan yang bilang kesusahan hari ini, biarlah hari ini berarti hidup itu susah. Tapi yang bikin gak susah karena ada Tuhan di sebelah kita. Amin saudara. Hidup ini susah, itu kenyataannya. Gak bisa dilihat dari manapun juga, hidup ini sulit. Kenapa? Karena hidup dunia ini kata Tuhan makin lama makin menuju kebinasaan. Susah saudara. BBM naik. Di Indonesia sih. Di sini juga katanya hampir cetun cepuah. Apa tuh artinya? Di Indonesia lakceng udah sekarang. Oh sorry, berapa? Poeceng, gak ngerti lah, pokoknya ada ceng belakangnya. Saya baru dapat SMS, BBM. Ada satu wanita, dia diwawancarai wanita ini, seorang mahasiswa, diwawancari oleh seorang reporter TV. Ditanya begini, kan lagi ribut BBM kan di Indonesia kan, harga naik kan. Nah dia bilang begini, menurut kamu, apakah tanggapan kamu BBM naik di Indonesia? Lalu perempuan ini dengan tegasnya dan confident bilang, gak apa-apa BBM naik harganya. Yang penting sinyalnya kuat. Yang ketawa ngerti ini, yang gak ketawa gak ngerti. Ternyata perempuan ini bilang BBM itu BlackBerry Messenger. Di Indonesia BBM itu luar biasa saudara. Tang ting tung tang ting tang. Naik di mana-mana. Di sini sudah $1.36 kemarin. Gak tahu sekarang berapa? Ketahuan gak pada beli bensin. Kata Kobili bilang nanti summer bisa berapa? Cetiau cepuah. Apa? $1.50. Wah. Dunia ini susah. Tapi saya mau bicara satu hal. Dalam melayani Tuhan, dalam bergereja, kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tahu dan Tuhan yang mengerti. Yang percaya bilang amin yang keras. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus, itu Tuhan yang tahu dan Tuhan yang mengerti. God that knows and God that understands dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, Dia mengerti. Mari kita baca dalam Mazmur pasal yang ke 147 ayatnya yang kelima. Dia bilang begini. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kalimat berikutnya bilang begini. Kebijaksanaannya tak terhingga. Apa sih arti kata kebijaksanaannya? Ternyata setelah saya kutak-kutik saudara, ditemukan dalam Mazmur pasal yang ke-138
39. Nah ini saudara yang ingin saya bicarakan. Mazmur 39, hari ini saya akan membahas dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Kita akan jalani per ayat supaya saudara mengerti apa maksudnya Tuhan tahu dan Tuhan mengerti kehidupan kita satu persatu. Each one of us Tuhan tahu secara pasti. Siap saudara? Yang punya Alkitab, buka Alkitab, ikuti kata demi kata. Karena kenapa saudara yang kekasih? Karena begini, karena hidup itu seperti seperti teka-teki. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu apa yang akan kita lewati. Itu seperti teka-teki. Seperti teka-teki. Ada tanda-tanya besar dalam hidup kita. Ada tanda-tanya besar dalam hidup kita. Apa sebenarnya yang akan terjadi? Nah, dalam Mazmur 139 kita bisa lihat satu persatu. Mari kita lihat Mazmur 39 ayat yang pertama dulu. Dikatakan ayat untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Saudara yang kekasih, hal pertama dari ayat ini katakan gini, Dia tahu siapa kita. Tuhan begitu tahu siapa kita. Karena Dia itu menyelidiki dan mengenal aku. Saya akan minta lagi, bilang sama teman sebelahnya, Tuhan tahu saya. Dia menyelidiki dan mengenal kehidupan saya satu persatu. Tiap jengkal kehidupan saya Dia tahu dan mengerti. Lalu ayat berikutnya bilang begini, coba lihat ayat berikutnya. Bilang apa? Mazmur 139 dia bilang, Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Yang kedua dia yang tahu gini, Dia tahu apa yang kita kerjakan. Wah, ini Tuhan kok luar biasa ini. Pertama, Dia tahu siapa kita. Yang kedua, Dia tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Yang ketiga ayat berikutnya dibilang begini, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Ya Tuhan, bayangin saudara, belum ngomong, Tuhan tahu semua pikiran kita. Wow. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita kerjakan. Dan Tuhan tahu apa di dalam pikiran kita. Coba mari kita renungkan dulu 3 hal ini. Tuhan tahu siapa John Halim. Tuhan tahu tiap delik dalam hidup John Halim. Apa yang sedang John Halim lakukan. Even sebelum saya mengatakan sesuatu, Tuhan tahu apa yang dalam pikiran saya. Wow. Saudara lihat kata coba berikut yang sebelumnya tadi, ayat yang sebelumnya. Kata Kau maklumi saudara itu artinya begini. Tuhan betul-betul familiar dengan pikiran kita. Itu arti ku maklumi itu, Kau maklumi. Artinya Tuhan kenal banget dah, familiar. Pikiran kita sama Dia tuh familiar. Apa sih bahasa Indonesianya? Betul-betul tahu gitu. Kayaknya kok nggak aneh gitu. Dia sering lihat, sering tahu, sering mengerti. Kau maklumi itu artinya itu. Dan kata semuanya saudara, semuanya telah Kau ketahui. Arti semuanya itu menggunakan kata yang artinya nggak ada sisa. Everything. Semuanya, total dari ujung ke ujung, semuanya Tuhan tahu. Wow, dahsyat banget, betul-betul dahsyat. Jadi kalau baca ayat ini begini saudara, bahwa Ia mengerti pikiranku dari jauh loh, nggak dari dekat. Lalu memeriksa aku dan sebagainya, semua jalanku itu familiar sama Tuhan. Jadi kalau kita salah-salah, Tuhan tahulah, Tuhan ngerti, emang itu si John Halim. Dan semuanya itu Tuhan tahu dari ujung ke ujung. Dia tahu betul. Ayat berikutnya saudara, coba berikutnya ayat. Dia katakan begini,
belakang dan dari depan, engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu atasku. Dia tahu kita tuh ada di mana. Dia tahu siapa kita, dia tahu apa yang kita kerjain, dia tahu apa yang dalam pikiran kita. Dia tahu ada di mana kita. Saya ada di Kanada, Tuhan tahu. Saya ada di Indonesia, Tuhan tahu. Saya ada di atas, Tuhan tahu. Di bawah, Tuhan tahu. Di kamar tersembunyi, Tuhan tahu. Pada saat saya berbuat salah dan dosa, Tuhan tahu. Pada saat saya berlutut minta ampun, Tuhan tahu. Pada saat saya susah, Tuhan tahu. Pada saat saya ada di tempat yang paling jauh dari Tuhan, Tuhan tahu. Karena apa? Dia mengurung kehidupan kita dari depan dan dari belakang. Dan yang dahsyatnya, dia mengurung dan dia menaruh tangannya atas kita. Dia temani kita menghadapi semua itu. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Saudara tahu gak kata ini? Kata mengurung itu menggunakan kata begini. Dia menggunakan seperti gini. Seperti artinya saudara itu ditaruh di dalam kantong McDonald. Kantong kertas McDonald. Itu artinya kata mengurung. Dilingkupi. Ditaruh di tempat yang depan, belakang, atas, bawah, saudara nggak bisa escape, kira-kira begitu. Jadi Tuhan tuh mengurung kita, menjaga kita, itu seperti saudara ditaruh di dalam bag McDonald. Saudara pernah masuk ke satu ruangan yang terkunci? Mau ke atas, ke bawah, depan, belakang nggak bisa apa-apa. Gelap semuanya misalnya, tembok semua. Nah seperti itulah artinya mengurung. Jadi Tuhan tuh betul-betul mengelilingi kehidupan kita. Atas, bawah, depan, belakang. Tapi pada saat yang sama, tangan Tuhan memimpin hidup kita. Dan membawa kita. Menjaga kita. Kalau Tuhan gak izinkan, kurungannya tidak akan dibuka. Luar biasa. Depan dan belakang. Kalau Alkitab bilang depan belakang, itu dia menggunakan kata west dan east. Artinya west east artinya seluruh penjuru. Kalau Alkitab bilang west east itu artinya seluruh penjuru. Barat dan timur, dari ujung dunia ke ujung dunia. Ingat, dosaku engkau lempar dan kau jauhkan daripada orang dari timur ke barat. Itu maksudnya tidak ada batasnya, terkurung oleh Tuhan. Jadi saudara, ada sesuatu yang Tuhan ingin katakan dalam ayat Mazmur 109 ini. Bahwa dia betul-betul mengerti tentang saudara. Dia mengerti setiap detik hidupmu. Dia mengerti apa sih mulut kita belum ngomong. Dia tahu apa yang mau kita bicarakan. Kita belum melakukan, dia tahu apa yang akan kita lakukan. Coba ayat berikutnya bilang apa? Makanya pemazmur bilang begini. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jadi kenyataan tentang Allah itu tak terbatas saudara. Gak bisa dipahami, terlalu tinggi. Kemahatauan Allah terlalu ajaib buat kita. Kita gak bisa tahu. Cuma Dia yang tahu. Dan ini yang kadang-kadang kita gak pahami. Pada saat kita berbuat sesuatu, kita pikir Tuhan gak tahu. Pada saat kita merencanakan sesuatu yang jahat dalam hati kita mungkin, kita pikir Tuhan gak tahu. Dan di pihak lain, pada saat kita menderita, pada saat kita susah, dan kita berpikir sesuatu untuk memecahkan masalah, Tuhan familiar dengan pikiran kita dan dibilang, itu gak akan berhasil anakku. Pada saat kita lagi bingung dengan kegiatan kita, dengan usaha kita, dengan karir kita, dengan sekolah kita, kita pikir Tuhan gak tahu. Lalu kita mulai komplain sama Tuhan, Tuhan kok engkau diam aja. Mazmur bilang, dia tahu, dia kenal, dia tahu di mana kita, dia tahu pikiran kita, depan belakang, dia kurung kita. Tapi ingat baik, tangan Tuhan di atas kehidupan kita. Mungkin kita berpikir saya punya penyakit kanker, saya nggak bisa sembuhkan. Kita pikir Tuhan nggak tahu caranya menyembuhkan kanker. Tapi dengar baik, tangan Tuhan di atas saudara dan saya.
Itu Tuhan kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Jadi enggak kenyataan tentang Allah itu tak terbatas, saudara. Enggak bisa kita pahami. Dan dalam kebenaran ini, saudara, ada dua hal yang penting yang kita harus ingat. Nomor satu, coba lihat kalimat berikutnya. Jadi dalam kemahatauan Allah, dalam omniscience of God, kita lihat dua hal. Nomor satu, lihat apa itu? Ayat ini bilang apa? Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun di situ. Next. Jadi di dalam kemahataan Allah itu ada kemahahadiran Tuhan. Saya waktu baca ayat ini, mungkin kelihatannya biasa kalimatnya. Coba saudara pahami baik-baik. Coba saudara pahami baik-baik. Coba renungkan kalimat ini, kunyah saudara. Coba kunyah. Dalam kemahatuan Allah. Dalam dia tahu segala tentang saudara. Dia gak cuma dari jauh, Hans. Dia gak cuma dari jauh. Dalam kemahatuan dia tentang Andreas. Andreas dengar baik. Tuhan ada hadir bersama hidupmu. Buat saya sesuatu yang dahsyat. Dia gak cuma tahu. Tapi dia hadir bersama saudara. Ada kemahadiran Tuhan. Ini yang membuat saya waktu menyiapkan ini gemetar, saudara. Berarti dia nggak cuma tahu, dia temani kita satu persatu langkah hidup kita. Dan ini luar biasa, saudara. Kemahatauan Allah tidak cuma maha tahu, tapi dia temani dengan kemahadiran Tuhan. Saya nggak tahu apa saudara paham ini. Apa saudara grab dengan 100%. Apa yang ingin saya sampaikan. Biar Roh Kudus yang menjelaskan buat saudara. Dalam hati saya sudah membara, saudara. Saya nggak takut. Karena pada saat saya berjalan, pada saat ada lubang dan saya terjatuh, saya tergeletak. Tuhan tahu saya tergeletak. Tapi saya percaya dia juga cuma tahu. Dia ada di situ bersama dengan saya. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Lihat kalimat berikutnya. Dia bilang begini. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Tuh bayangin kediaman di ujung laut. Di mana laut ujungnya? Di sana juga dengar baik. Tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu akan memegang aku. Yang kedua saudara, tuntunan dan perlindungan Allah ada. Jadi dalam kemahatauan Allah, kemahamengertian Tuhan, dia nggak cuma maha hadir, tapi sekalian maha hadir, dia juga tuntun hidup kita dan dia kasih perlindungan buat kita. Kayak lagi, saya nggak mungkin kata-kata saya nggak cukup untuk mengungkapkan bagaimana sih tuntunan Tuhan, bagaimana sih perlindungan Tuhan. Tapi saya mau katakan begini saudara, apapun yang saudara alami dalam hidupmu, baik senang susah, Tuhan tuntun hidup saudara. Tuhan pegang tangan saudara. Dan dia akan jalan dan dia akan protect. Karena dia kurung depan belakang, kiri kanan. Dan atas saudara, tangan Tuhan ditaruh di atasnya. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Itu Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Apa yang dia tahu? Dia juga hadir di situ. Apa yang dia tahu? Dia kasih tuntunan di situ. Pada saat kita lari dari Tuhan, saudara. Kita coba lari dari Tuhan. Mungkin kita kecewa dengan gereja. Mungkin kita kecewa dengan orang lain. Mungkin kecewa dengan hidup. Kita coba lari dari Tuhan. Dan mencoba untuk mencari sesuatu yang lain. Dengar baik. Kita nggak bisa lari dari manapun. Tuhan tahu. Dan waktu saat kita lari, Tuhan tahu ada di situ, hadir di situ, dan kasih tuntunan di situ. Kemanapun kita pergi, Dia ada di situ. Sekalipun kita meninggalkan Tuhan, nggak baik saudara. Tuhan kejar kita. Tuhan kejar kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena firman bilang begini, dia mati buat kita pada saat kita masih berdosa. Buat saya ini amazing truth, saudara. Amazing truth. Di mana saja, kapan saja, bukan Coca-Cola, bukan.
Tuhan maha tahu, maha hadir. Dan dia tuntun dan protek saudara. Saya mau bilang gini, saya punya Allah seperti itu. Saya mau tanya saudara, apakah saudara punya Allah yang sama seperti itu? Dia Allah yang maha tahu. Dan kalimat setelah itu saudara yang bikin saya amazed. Coba lihat kalimat berikutnya. Dia bilang gini, jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Kita ngomong kegelapan melingkupi aku. Terang sekelilingku menjadi malam. Maksudnya mau nyumput. Tahu nyumput ya? Sembunyi. Mana? Maka kegelapan pun tidak menggelapan bagi Tuhan. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Next slide bilang apa? Allah bisa melihat dalam kegelapan sama seperti dia melihat di dalam terang. Kalau kita begitu mati lampu, ngomel-ngomel kan, kagak bisa lihat, nyalain lilin lah, nyalain apa supaya dapat terang. Tapi dengan Tuhan enggak saudara. Di dalam kegelapan yang segelap apapun, dengar baik. Tuhan bisa lihat tiap detil tubuh saudara. Seperti dia melihat saudara di dalam terang yang paling terang. Mungkin saudara berusaha untuk sembunyi dari Tuhan. Aduh, saya nggak enak nih. Saya sembunyi aja. Nggak bisa. Tuhan tetap lihat saudara. Sama seperti ada lampu 2000 watt di depan saudara. Saudara ada seperti di depan mikroskopnya Allah. Mikroskopnya Tuhan. Sedetil apapun hidupmu, dia tetap bisa lihat. Sehancur apapun hidup saudara dan saya, dia tetap bisa lihat. Ditutup seperti apapun hati saudara kepada Tuhan, dia tetap bisa terobos masuk ke dalam hidupmu yang paling dalam. Engkau mau menyembunyikan apapun dalam hidupmu kepada Tuhan, dengar baik, tidak bisa. Karena segelap apapun, dia tetap bisa melihat. Seperti dia melihat kepada terang. Wah, lebih hebat dari Superman. Betul nggak? Siapa yang pernah nonton Superman dulu? Pasti semua kan, dari kecil. Superman. Kalau dia mau lihat dalam ruangan, dia pakai matanya kan. Cung. Terus ke dalamnya lihat kan, ada orang 2, 4 gitu kan. Jagoannya lagi diikat. Wah langsung. Buka baju dulu. Superman. Tuhan lebih jago. Nggak usah pandang-pandangan. Nggak usah gini-gini. Nggak perlu. Dia cuma lihat saja, dia tahu hidup kita. Dia terobos baju kita. Dia terobos rumah kita. Dia terobos segala sesuatu dalam hidup kita. Dan dia tahu siapa kita. Segelap apapun kehidupan kita. Saya amazed saudara. Nggak tahu saudara. Saya amazed. Mau menyembunyikan apa lagi di hadapan Tuhan? Nggak bisa. Kenapa sih Allah begitu tahu tentang kita? Kenapa? Kenapa kok Tuhan sangat tahu tentang kita? Lalu kalau kita sudah dengar, dia tahu siapa kita, dia tahu pikiran kita, dia tahu di mana kita ada, apa yang kita lakukan, dalam kemahatauannya dia hadir bersama kita, dalam kemahatauannya dia tuntun dan protek kita. Lalu kita mesti bilang begini, karena kita mengerti itu, coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita tanyakan begini, apakah pantas sekarang kita meragukan kemahatauan dan kemengertiannya atas keberadaan kita? Lagi sekali saya mau tanya buat saudara. Apakah pantas buat kita dan tepat buat kita, mengapa kita meragukan kemahatauan, kemahadiran, kemengertian Tuhan dalam hidup kita? Mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah itu suatu respon kepada kebenaran kenyataan Allah dalam hidup kita? Kalau kita tahu dia maha hadir, dia maha tahu, dia kasih tuntunan, dia protek kita. Saya mau ajak saudara begini ICC. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan dengan ICC. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan tahu kita. Tuhan hadir bersama ICC. Tuhan tuntun ICC. Tuhan mengerti ICC. Tuhan tahu di mana ICC. Dan Tuhan tahu rencana-rencana buat ICC. Dan kenapa kita masih meragukan itu? Kenapa seolah-olah kita secara pribadi mungkin kehidupan kita. Kita ragu, Tuhan, saya khawatir akan masa depan saya. Tuhan, saya takut nih anak saya. Tuhan, usaha saya bagaimana nih?
Tuhan ini gimana nih kalau saya begini begitu. Aku begini engkau begitu sama saja. Lagu kan tuh Rinto Harahap ya. Aku begini, engkau begitu sama saja. Apa sih terusannya? Lupa saya. Buah semangka berdaun sirih. Bener ya? Salah rasanya. Tuhan tahu saudara. Kenapa kita masih ragu? Oleh sebab itu ayat berikutnya lebih amazed lagi. Coba lihat ayat berikutnya. Dia bilang gini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan. Siapa? Ibuku. Kenapa dia tahu? Karena ini saudara. Karena kita berasal dari dia. Karena dia yang membentuk buah pinggangku. Karena dia yang menenun aku. Karena dia yang menaruh kita di dalam kandungan ibu kita. Karena dia yang bikin kita. Makanya dia tahu jelas siapa kita. Apa pikiran kita. Bagaimana cara kita berpikir. Karakter kita seperti apa. Dia tahu saudara. Karena dia yang menenun kita. Kita berasal dari dia. Next ayatnya bilang begini. Aku bersyukur kepadamu. Oleh karena kejadianku apa? Dahsyat dan ajaib. Sebelum saya lanjutkan saya bilang begini. Kalau ada di tempat ini yang bilang begini. Aku tidak diinginkan di dunia ini. Aku dilahirkan dengan sesuatu yang buruk dalam hidupku. Dengar baik. Itu bukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kau kecil dilahirkan dengan tidak baik. Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara ini firman Allah. Kejadian saudara, sejak kau keluar dari kandungan ibumu, engkau ajaib dan engkau dahsyat. Karena Tuhan yang buat. Karena Tuhan yang beri hidup kita. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wow. Kita diciptakan ajaib dan dahsyat loh. Saya minta lagi, lihat kanan sebelah kirinya. Tunggu, belum bilang apa-apa ya. Lihat aja dulu. Saudara tahu dia siapa? Kalau nggak tahu kenalan dulu. Coba lihat lagi, lihat lagi. Kiri kanan, lihat sebelah. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah kalau bisa. Lihat, sudah? Saudara tahu siapa dia? Siapa dia? Suami saya, bukan. Maksud saya gini, yang saudara baru lihat sebelah kiri saudara, dengar baik. Itu ciptaan yang paling indah yang pernah Allah buat di muka bumi. Haleluya. Karena apa yang kau lihat itu dahsyat dan ajaib. Saudara bilang, Tuhan tunjukkan saya kedahsyatanmu. Lihat aja teman saudara. Sebal-sebal juga ciptaan Tuhan. Siapa yang berani bilang itu enggak bagus? Coba lihat istri saudara. Kalau tadi pagi baru marahan, kebetulan. Lihat suami saudara. Jelek-jelek begitu. Salah ya saya ya. Itu Tuhan pilih buat saudara untuk bantu dan dukung saudara. Setiap orang di tempat ini, sebelah saudara, depan belakang saudara, itu ciptaan yang paling indah yang pernah Tuhan buat di dalam muka bumi ini. Ini ayatnya. Kita diciptakan secara ajaib dan dahsyat. Nah, kalimat berikutnya lebih detail. Mazmur bilang begini, lihat. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Wah, tulang-tulang tidak terlindung. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku embrio. Itu bahasa aslinya. Selagi aku masih embrio, Tuhan tahu bagaimana aku bertumbuh. Dengan kata lain begini, bahwa kita ini diciptakan Tuhan dengan seksama. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya betul nggak, carefully. Seksama saya bingung cari bahasa Inggrisnya. Mudah-mudahan Adi bisa. Dengan seksama, dengan teliti, dengan baik-baik. Oh, ini hidungnya mesti ngadep ke bawah, jangan ngadep ke atas. Kalau hidung ngadep ke atas, mesti pakai payung. Kalau hujan, bahaya kalau snowing, mampet. Oh, tangannya ini nih, ini kakinya ini. Oh, diciptakan saudara. Oh, jiwanya mesti begini. Karakternya diseksama, dia pilih. Terus
Terus dia ciptakan saudara dengan seksama, dengan teliti. Waktu manusia diciptakan, dia nggak ciptakan kayak binatang, dia nggak ciptakan kayak pohon. Jadilah terang, jadilah pohon, jadilah ini. Enggak saudara, waktu dia ciptakan dia bilang begini, Tuhan membentuk dengan tangannya sendiri manusia, Adam. Kata Adam itu bukan nama saudara sebenarnya. Adam itu dalam bahasa asli artinya manusia, bukan nama itu Adam itu. Cuman kita nyebutnya Adam. Lalu udah dibentuk, dia nggak bilang begini, hai engkau manusia, bangkitlah. Enggak, itu gending Jawa itu. Enggak, dia nggak bilang, nggak cuma begini. Dia apa yang dia bilang? Dia hembuskan nepes. Nepes itu artinya hembusan nafas Tuhan. Roh Allah dikatakan begitu. Lalu dia nggak ngembuskan nafas di lubang hidung kan nggak bisa dari jauh. Ya kan? Nggak bisa dari jauh hidungnya di situ. Nggak nyampe-nyampe. Apa yang dia lakukan kalau mengembuskan nafas? Dia harus berlutut saudara. Bayangkan. Dia harus dekati mukanya ke depan muka Adam dan dia tiup. Wow, sampai copot saya. Bentar ya, saya kasih dulu. Dilarang melihat. Udah ikut weight loss tetap aja copot. Nah, bisa. Dia hembuskan nafasnya, saudara. Dia ciptakan saudara dengan luar biasa, saya dengan luar biasa. Tulang-tulang ini saudara, kata yang dipakai itu frame artinya. Kerangkanya kita, itu tulang-tulangnya tidak terlindung bagi Tuhan. Kerangka kita itu seperti kalau bangun rumah, itu kerangkanya itu Tuhan bisa lihat. Kayu jenis apa, model apa, dari mana asalnya, berapa panjang, dia tahu. Tidak terlindung bagi Allah. Itu tulang-tulang. Kata direkam saudara, kata ini terlindung bagimu dan aku direkam di bagian bumi paling bawah. Itu maksudnya gini, direkam itu artinya gini. Di fabricate, dibordir. Itu arti katanya. Direkam itu artinya dia bikin hiasan di sekeliling frame itu. Dia dihias, dia dibuat, dijahit. Kita mau bikin baby blanket kan? Siapa yang udah jahit baby blanket? Angkat tangannya. Yang ngerjain kan? Sudah tahu kan bahwa kalau mau bikin hiasan itu ada frame-nya kan? Lalu apa namanya itu? Apa sih? Wool. Itu kan keluar masuk, tiba-tiba jadi warna bagus-bagus dan jadi gambar. Nah itu maksudnya direkam itu arti katanya adalah membuat frame terbungkus dengan keindahan yang luar biasa. Itu maksud direkam saudara. Selagi aku bakal anak, selagi aku masih belum jadi, selagi masih embrio. Haleluya. Lihat kalimat berikutnya. Dia bilang begini. Dan dalam kitabmu semua tertulis yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Ini kalimat ini membuat saya berhenti waktu saya siapkan khotbah ini. Ini apa maksudnya? Apa maksudnya? Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun padanya. Lalu saya notice satu kalimat, satu kata akan. Kata akan bukan past tense. Kata akan itu bukannya present tense. Kata akan itu artinya apa? Future tense. Artinya akan. Belum ada. Artinya begini saudara, bahwa hari-hari pertama sampai hari-hari terakhir hidup kita, dia tulis dalam kitab Tuhan. Dia desain setiap hari, days. Enggak cuma mingguan jadwal Tuhan buat kita. Desain kehidupan yang kita alami di dalam Tuhan. Tidak Tuhan desain weekly, monthly. Enggak ada yang namanya visi umum John Halim dari Tuhan. Enggak ada. Yang dia punya setiap hari-hari yang John Halim lalui tertulis oleh Allah dan akan dibuat oleh Tuhan.
Setiap hari, ditulis setiap hari, dibentuk setiap hari, diciptakan oleh Tuhan hari demi hari, hari demi hari. Artinya begini, pada ada sesuatu kejadian yang kurang baik, Tuhan tahu itu akan terjadi dan Tuhan berikan tuntunan dan protection. Besok ada berkat yang Tuhan beri, Tuhan memang mau kasih berkat. Saudara kebayang gak sih? Coba yang punya anak. Sejak ya, Mamma Mia gitu kan. Coba, saudara siapin kitab di pinggir ranjang, terus langsung buka. Terus saudara bilang begini, hari pertama engkau akan begini, begini, begini. Hari kedua, coba kalau umurnya 75 nanti berarti ada berapa hari tuh? Berapa tebal buku yang harus saudara punya untuk anak saudara? Itu baru satu, bayangin kalau anak 10. Banyak kerjaannya. Tapi Tuhan buat itu for each one of you and me. Tuhan buat itu khusus buat Eric di belakang sana. Buat Jiwan. Buat David Liman. Tiap saudara. Satu persatu. Each one of us. Dan gak cuma umum. Hari demi hari, demi hari, demi hari. Tuhan desain buat saudara. Lihat baik saudara. Saya amazed. Dan kalimat berikutnya bilang begini. Dan bagiku betapa sulitnya pemikiranmu. Ya Tuhan, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja Engkau bersama-sama dengan aku. Kalimat berikutnya bilang apa? Pemikiran Allah tentang kita itu rinci. Nggak bisa kita bayangkan. Coba saya tanya buat saudara. Kalau sudah lihat begini, siapa lebih tahu? Tuhan atau kita? Tuhan lebih tahu. Tapi seringkali kita mau kontrol hidup kita kan? Seolah-olah kita lebih tahu dari Tuhan. Seolah-olah kita lebih benar dari Tuhan. Seolah-olah kita punya kitab yang Tuhan buat. Padahal kita nggak punya apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan bilang, kesusahan hari ini biarlah hari ini, besok ada kesusahannya sendiri. Serahkan sama Tuhan. Serahkan semuanya. Next. Lalu ayat berikutnya begini, ini yang aneh. Setelah ngomong panjang lebar, Tuhan bilang begini, sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpang-penumpang darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau, dan melawan engkau dengan sia-sia. Next. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang benci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali tidak membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Next. Selidiki aku ya Allah dan kendalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Haleluya. Pada saat saya baca ini saudara, saya mau bilang begini. Dia tidak bilang kita mesti benci orang. Pemazmur gak bilang begitu. Yang dia mau sampaikan ini. Kalau kita tahu Tuhan maha tahu, maha hadir, dia kasih tuntunan protection. Kalau kita tahu Tuhan tuntun taruh tangannya atas kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan pegang tangan kita tiap hari. Kalau kita tahu bahwa dia tahu kita sejak masih embrio. Kalau kita tahu bahwa kitab kehidupan kita Tuhan tulis buat kita. Dia bilang begini, maka pemikiran kita harus sama dengan pemikirannya Tuhan. Maksudnya begitu kalimat itu. Jadi artinya begini. Apa yang Tuhan tidak suka terjadi. Apa yang Tuhan tidak suka dilakukan. Itu harusnya kita bilang, saya juga gak suka Tuhan dengan itu. Kalau Tuhan gak suka satu hal, maka kita mesti bilang karena engkau yang buat saya, engkau yang ciptakan saya, engkau tahu saya, maka seharusnya sesuai dengan gambarmu Tuhan, aku juga gak suka hal yang sama. Saudara yang kekasih, apakah pemikiran kita sama dengan pemikiran Allah? Apakah kehidupan kita sama dengan apa yang Tuhan mau? Harusnya kita sama. Karena itu yang terakhir, yang tadi ayat itu terakhir dibilang begini, selidiki aku Tuhan.
Selidiki aku. Selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku Allah. Lihat hatiku. Coba lihat, apakah aku sesuai enggak sama apa yang kau gambarkan? Apakah aku sesuai enggak dengan rancangan-rancanganmu? Oleh sebab itu Tuhan bilang, rancanganku rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena itu saudara, kita harus berbilang begini, biar Tuhan kehendakmu jadi bukan kehendakku. Karena kalau kehendakku yang jadi berantakan, kalau kehendakmu yang jadi pasti baik jadinya. Karena itu dalam melayani biar kehendakmu Tuhan bukan kehendakku. Kalau kehendakmu yang jadi pasti sip pelayanan saya. Karena itu ICC, kalau Tuhan sudah rancangkan sesuatu, mari kita sama-sama langkah menurut apa yang Tuhan mau. Apa pemikiran Allah tentang ICC? Biar ICC mesti bilang begini, biar kehendakmu yang jadi Tuhan, bukan kehendakku. Ada satu hal yang saya ingin katakan buat saudara. Ada satu lagu. Judulnya begini, judulnya. God will make a way. Tahu lagunya? Tahu lagunya? Coba. Feren berdiri. Coba silakan Feren, maju ke depan. Iya, Feren maju ke depan. Memang saya suruh sih tadi. Jangan liatin Feren, liatin saya. Nanti dia nggak bisa jalan. Lagu ini lagu lama ya. Ada nggak lagunya situ ya? Saya lupa. Ada lagunya nggak di situ? God will make a way. Coba tunjukin. Haleluya. Lagu ini bilang begini. God will make a way where there seems to be no way. He works in a way we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Sekali lagi coba nyanyi. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Kok nyanyinya sambil cembetut dulu? Ini bukan sedih-sedih ini. Ini lagu senang ini. Karena dia tahu dan dia mengerti saudara. Harusnya sambil senyum nyanyinya. Bukan. Yang saya sampaikan ada reality of God. Kenyataan tentang Allah bahwa dia tahu dan dia mengerti saudara tiap langkahmu. Kalau hari ini engkau sakit, dengar baik. Dia tahu dan dia mengerti. Kalau hari ini engkau alami kesusahan dengan anak, dengan sekolah, pekerjaan, dengar baik. Dia tahu dan dia mengerti. Kalau hari ini engkau alami masa depan yang suram kelihatannya, dengar baik. Dia tahu, dia mengerti. Dia akan tuntun saudara. Dia pegang tangan saudara. Dia protek saudara. Dia kurung saudara. Dia taruh tangannya ke saudara. Dan hidup masa depanmu akan berhasil. Haleluya. Kelihatannya buntu. Tapi He will make a way. Haleluya. Nyanyikan lagi sekali. He will make a way. Amen. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength
for each new day. He will make a way. He will make a way. Saya mau tanya saudara hari ini. Saya mohon waktunya kita lewat sebentar, gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Karena saya rasa sekali ada beberapa orang tempat ini ingin didoakan. Saya minta izin. Kita harus selesai 11.30. Tapi saya mau doakan saudara. Saya mau doakan saudara. Kalau saja waktunya bisa lebih lama, mungkin kita bisa lebih enjoy dengan Tuhan. Tapi hari ini saya ingin menggunakan waktu yang ada. Kalau sudah hari katakan Tuhan, saya berat hidup saya. Saya selama ini saya nggak tahu Tuhan mau kemana saya. Saya gelap, saya nggak tahu. Saya sakit, saya susah, saya sedih, saya jengkel, saya kesel. Dan hari ini Tuhan, Engkau mau datang sama Tuhan bilang, Tuhan, saya tahu kebenaran hari ini. Saya tahu Engkau tahu dan mengerti. Saya mau ajak Tuhan dalam hidup saya. Dan you will make a way. So langkahkan kakimu, maju ke depan. Saya akan berdoa buat saudara. Sementara singgah nyanyikan lagu ini, God will make a way. Saudara maju ke depan, langkahkan kakimu dengan iman. Dan bilang sama Tuhan, God, I know you will make a way. Mari saudara. God will make a way. God will make a way. Ada di antara saudara, mari maju ke depan. Saya berdoa buat saudara.